Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berada di depan layar HP kita masing-masing untuk mengikuti kultum, yakni kuliah 7 menit dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan. Dan kita berharap puasa kita di tahun 1442 Hijriah tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kita sekarang memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau dalam istilah pertandingan, kita sudah masuk babak final. Ya, babak final, babak penyisihan 10 hari pertama sudah lewat. Babak semifinal 10 hari kedua sudah lewat. Sekarang kita masuk babak final, yakni 10 hari terakhir. Nah, di dalam 10 hari terakhir ini banyak sudah peserta-peserta yang puasa yang berguguran. Artinya apa? Mereka kada puasa lagi. Ya, mereka kada puasa lagi. Ya, bagi orang-orang yang bujur-bujur beriman, yang betul-betul beriman saja yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, sebenarnya di 10 hari terakhir inilah sebenarnya ya inti daripada pelaksanaan ibadah puasa itu, yakni membebaskan orang-orang yang beriman itu daripada siksa api neraka. Baik, ya, dan sekalian yang dimuliakan Allah, pada pertemuan ceramah kultum hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah sebagai penyempurna ibadah puasa. Nah, ibadah puasa anak sekalian tidak akan sempurna sebelum dibayarkan zakat fitrah. Bahkan ada satu pendapat mengatakan pahala ibadah puasa itu akan mengawang-awang, akan tergantung antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah sebelum dibayarkan atau dikeluarkan zakat fitrah. Nah, apa itu zakat fitrah? Nah, zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan ya ketika menyelesaikan ibadah puasa. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa. Artinya zakat jiwa adalah untuk membersihkan diri setiap muslim, baik yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa. Baik yang masih bayi maupun sampai ya orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa karena begitu tuanya. Kalau dalam istilah sekarang adalah mereka sudah pikun, tidak bisa mengingat apa-apa, tapi masih hidup, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, itulah zakat fitrah. Nah, jadi zakat fitrah itu adalah zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, ya, baik yang baru lahir maupun yang sudah mau sakarat, yang mau meninggal. Asalkan malam lebaran itu orang tersebut masih ada nyawanya, masih ada rohnya, belum meninggal. Nah, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lalu siapa yang mengeluarkan? Tentunya adalah ya orang yang menanggungnya. Seperti bayi yang baru lahir kan, tanggungan bapak dan ibunya. Kemudian lagi
orang tua yang sudah mau meninggal itu adalah tanggungan putra-putrinya. Nah, baik ya, kita lanjutkan. Zakat fitrah ya, itu hukumnya fardu ain. Arti fardu ain adalah wajib bagi diri sendiri mengeluarkannya. Ya, seperti kalian. Kalian kan sudah usia 15-16 tahun. Yang tentunya kalian wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kalian ya, untuk menyempurnakan ya ibadah puasa dan juga untuk membersihkan diri kalian dari hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadisnya ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan diri orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak berguna dan perkataan kotor, serta untuk memberikan makan kepada orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi tujuan mengeluarkan zakat fitrah itu adalah membersihkan diri dan menyempurnakan ibadah puasa kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ya, waktunya. Waktu pembayaran zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah itu ada waktu mubah, boleh, ada waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu haram. Ada 4 hukumnya. Nah, waktu mubah, waktu boleh itu mulai awal Ramadan. Ya, awal Ramadan ketika kita awal berpuasa ya, itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah sampai kepada hari ke-29. Itu mubah, boleh mengeluarkan. Ya, jadi bagi orang-orang yang mau pulang kampung, ya mau pergi meninggalkan kediaman, ya siapa tahu nanti di dalam perjalanan kita tidak tahu, ya apakah kita nanti dalam perjalanan itu adalah pas kena lebarannya masih belum sampai ke tujuan, lebih baik kita mengeluarkan zakat fitrah adalah di awal waktu. Ya, karena hukumnya mubah, boleh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, hukumnya wajib. Arti wajib bila tidak mengeluarkan berdosa. Kapan waktunya ini? Waktunya adalah pada malam 30 Ramadan. Ya, 30 Ramadan mulai maghrib sampai kepada waktu menjelang subuh. Ya, itu hukumnya wajib. Wajib dikeluarkan. Ya, itu. Nah, kemudian waktu sunnah. Waktu sunnah itu adalah waktu yang afdal. Ya, waktu yang mengikuti sunnah Nabi. Ini mengeluarkannya adalah setelah salat subuh dan sebelum salat Idul Fitri. Ya, sebelum salat Idul Fitri. Waktunya sangat sempit sekali ini. Mungkin hanya sekitar 2 jam, 3 jam. Ya, tapi ini adalah waktu sunnah. Ya, waktu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Bila kita mengeluarkan waktu-waktu ini, berarti kita mengikuti sunnah Nabi. Berarti kita menghidupkan sunnah Nabi. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang termasuk golonganku, dia akan bersama-sama denganku masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita bersama Rasulullah dalam surga. Amin. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, ada waktu haram. Waktu haram ini waktu yang tidak boleh. Dan bila kita mengeluarkan dianggap sedekah biasa. Kapan itu waktunya? Yaitu setelah salat Id selesai, ya kita mengeluarkan zakat fitrah, ya maka itunya adalah waktunya haram, tidak boleh. Ya, bila kita mengeluarkan tidak diterima
zakat fitrahnya, dianggap sedekah biasa. Maka kita hindari ya, waktu ini kita hindari. Jangan sampai kita mengeluarkan setelah sholat Id. Diingatkan ya nanti sama orang tua. Karena kalian ini kan untuk zakatnya kan memang adalah masih tanggungan orang tua. Ya, uangnya dari orang tua, berasnya dari orang tua. Karena masih belum lepas kalian. Untuk meniatkannya, ya kalian meniatkan zakat fitrah untuk diri sendiri. Lalu orang tua boleh nggak Pak mengeluarkannya? Boleh-boleh saja, tapi lebih baiknya melatih kalian untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah. Kalian niati sendiri, ya. Kalau bisa zakat fitrahnya ke sekolah. Ya, ke sekolah. Nanti diatur waktunya kapan kalian bisa berzakat di sekolah ini, ya nanti. Ada nanti pengumuman melalui grup-grup kelas kalian, ya itu. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Ya, besarnya. Ini sudah tadi ya, pertama pengertian, kedua hukum. Yang ketiga besarnya. Nah, besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan itu, ya, kalau kita di Indonesia, ya yang kita keluarkan itu adalah makanan pokok, ya, makanan pokok. Ya, ini makanan pokok kita adalah nasi. Tapi tidak nasinya yang dikeluarkan, adalah berasnya. Nah, beras sebagai makanan pokok untuk zakat fitrah yang dikeluarkan itu adalah tergantung beras yang kita makan. Kalian makannya beras apa? Beras Bengawan ya? Rojo lele, pandan wangi, atau yang lainnya. Nah, atau yang makan beras Banjar. Ya, beras Banjar itu kan ada siam biasa, siam unus, siam mayang. Nah, artinya beras di sini yang dikeluarkan itu adalah beras yang kita makan, yang harganya sama yang kita makan. Jadi jangan melakukan zakat fitrah yang kita keluarkan berasnya beras yang tidak kita makan, yang harganya lebih rendah, bukan. Tapi harganya sama yang kita makan. Ya, itu. Nah, jadi kalau kita makannya beras pandan wangi, ya pandan wangi. Berapa harganya? Ya, sekilonya kita hitung. Ya. Nah, lalu besarnya berapa? Besar berasnya untuk zakat fitrah itu. Besarnya zakat fitrah itu, ya, memang ya tertulis yaitu, ya, kalau dalam bahasa agama itu adalah satu sah itu kurang lebih 3,1 liter, atau kalau ditimbang dengan timbangan 2,5 kilo. Ya, 2,5. Itu minimal. Lalu maksimalnya berapa, Pak? Silahkan. Kalau saya, ya, itu jangan minimal yang kita keluarkan. Kita lebihi. Bisa 2,6, 2,7, atau 3 kilo. Ya, 3 kilo besarnya zakat fitrah itu. Kenapa? Untuk menghindari kalau sampai kurang. Kenapa? Kalau kurang berarti tidak diterima zakatnya. Tapi kalau lebih diterima. Nah, kemudian ya untuk yang biasanya menggunakan beras-beras sak, ya yang nukar beras sak, yang 10 kilo, 5 kilo, itu mohon maaf, timbangannya kurang daripada 10 kilo. Ya, kurang daripada 5 kilo. Itu bisa 4,7, ya 9,5. Itu kalau untuk 4 orang yang beras satu sak 10 kilo itu kurang ya, kurang timbangannya. Nah, yang baiknya untuk beras 10 kilo yang satu sak itu untuk 3 orang. Bagus, mantap gitu ya.
Jadi hindari jangan sampai kurang timbangannya. Karena kalau kurang, zakat fitrahnya tidak diterima. Kalau lebih, itu yang ya baik, luar biasa. Ya kenapa? Karena zakat fitrah itu ya menurut ya hadis Nabi, setiap butiran-butiran beras itu akan bernilai pahala di hadapan Allah. Akan bernilai pahala diganti dengan pahala-pahala yang luar biasa. Lalu Pak, boleh nggak pakai uang? Nah, ya boleh nggak pakai uang? Ya, yang mau pakai uang silakan, karena ada mazhab yang membolehkan pakai uang. Silakan. Tetapi kalau yang pakai uang, nilai uangnya itu sama dengan beras yang kita makan. Misalnya kita makan beras ya mayang. Kalau beras Banjar itu. Mayang itu harganya adalah 17.000. 17.000 ya. Nah, jadi kalau kita uangkan itu diambil patokan ya oleh Departemen Agama itu paling mahal adalah 46.000. Sedangkan paling kecil kalau tidak salah itu sekitar 23.000 ya sudah. Ya 23.000 itu minimal. 23.000 minimal itu beras paling murah sudah. Yang paling mahal 46.000. Nah, lalu gimana Pak kalau saya zakat fitrah 50.000? Itu yang baik. 50.000. Nah, bagus itu ya. Kelebihannya untuk sedekah. Karena bersedekah di bulan Ramadan ini nilainya lebih baik daripada 1.000 bulan. Nah, itu kalau yang mau pakai uang. Lalu kalau pakai uang deh, bagaimana meniatinya? Ya, niati uangnya. Gak usah dibelikan ke beras. Ya, kalau Bang ke masjid nanti beli beras dulu. Gak usah, langsung diniati uangnya saja. Ya, diniati uangnya saja, langsung dikeluarkan uang saja. Jangan ke masjid beli beras dulu, ya, kemudian diniati beras ini yang salah. Kenapa? Karena di masjid itu panitia kada menjual beras. Yang dijual zakat fitrah orang ini kada boleh ini. Ya, kalau ada yang seperti itu prakteknya ini kurang pas. Ya, tolong nanti disampaikan kepada orang tua, ya. Nanti Pak, kalau pian zakat fitrah ke masjid, ke musola, jangan beli beras di masjid. Berasnya bawa dari rumah kalau pingin beras. Kalau uang silahkan pakai uang, niatin uangnya. Karena ada yang membolehkan. Ya. Nah, baik siswa sekalian yang berbahagia, itu adalah besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Ya. Baik, ya. Kira-kira ya untuk zakat fitrah penyempurna daripada ibadah puasa kita, ceramah Bapak pada pagi hari ini cukup. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita sampai finish nanti, yakni adalah kita lebaran insyaallah tanggal 23. Ya, tanggal 23 Mei kita lebaran. Sekarang sudah tanggal 13 Mei, mohon maaf ya. Tanggal 13 Mei. Kelewatan 10 hari ya. Ya, tanggal 13 Mei. Sekarang sudah masuk tanggal 4 ya. Berarti sekitar 9 hari lagi kita lebaran ya, 9 hari lagi. Ditambah puasa 6 ya. Nah itu. Nah, ya cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini, dan Bapak mengucapkan ya selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin, dan yang mau berkunjung ke tempat Bapak ya silakan ya hari lebaran atau hari kedua. Karena hari ketiga Bapak sudah tidak ada lagi di rumah, mungkin sudah keluar kota ya. Itu saja ya, Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.